Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rofiur Ramadhani. Saya dengan NIM 14823000009. Saya di sini akan mengerjakan tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Desain Jaringan dan Komunikasi Data yang diampuh oleh Dr. Khaidir. Untuk ETS-nya itu sendiri ada dua soal. Pertama, soal tentang arsitektur jaringan, kemudian soal tentang subnetting. Di sini saya akan mengerjakan soal arsitektur jaringan terlebih dahulu. Soal yang pertama, jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Nomor 2, jelaskan perbedaan antara OSI, OSI, dan TCP atau IP. Nomor 3, jika diharapkan memiliki antara OSI dan TCP atau IP model mana yang kalian pilih. Jelaskan alasannya. Jadi yang pertama, menjelaskan fungsi tiap layer pada sistem OSI. Di sini saya udah ada ilustrasinya. Untuk layer paling luar, yaitu physical layer atau lapisan fisik. Ini adalah lapisan pertama yang menanggung aspek fisik dari jaringan. Jadi contohnya itu kabel, sinyal, konektor. Tugasnya sendiri itu memastikan bahwa data dalam bentuk sinyal bisa melewati media fisik. Misalnya kayak melalui kabel atau fiber optik seperti itulah. Untuk layer kedua di sini yaitu data link layer atau lapisan data link. Lapisan ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data diterima dengan benar di antara dua perangkat yang terhubung dalam jaringan yang sama. Data link layer menangani framing atau pembungkusan data dan mendeteksi kesalahan yang mungkin terjadi selama pengiriman data. Contohnya perangkat yang ada di data link layer itu contohnya itu switch. Kemudian lanjut di layer ketiga yaitu network layer atau lapisan jaringan. Network layer mengatur jalur antar jaringan. Misalnya nih dikirim misalnya data dikirim dari perangkat satu ke perangkat lain dan networknya itu kayak menentukan jaringan yang terbaik gitu. Jadi contoh dari network layer ini sendiri tuh kayak router, yaitu fungsinya untuk pengantar antar jaringan lah. Jadi buat jaringan, buat network. Kemudian layer keempat ada transport layer. Di lapisan ini memastikan bahwa data dikirim ke penerima. Jika ada bagian data yang hilang, transport layer itu akan meminta pengiriman ulang data tersebut. Pada lapisan ini terdapat protokol seperti TCP yang memastikan data dikirim dalam urutan yang benar, dan UDP yang lebih cepat namun tidak menjamin urutan data. Kemudian ada session layer atau lapisan sesi. Layer ini mengelola sesi komunikasi antara dua perangkat. Misalnya, saat kita membuka halaman web, layer ini memastikan sesi komunikasi berlangsung dengan ditutup dengan benar setelah selesai. Kemudian ada presentation layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengatur format data sehingga dapat dimengerti oleh perangkat penerima. Presentasi layer juga mengatur enkripsi dan deskripsi data untuk keamanan. Dan layer terakhir yaitu application layer. Ini adalah lapisan paling atas ya, yang berinteraksi langsung dengan aplikasi yang digunakan pengguna. Nah, di sini tuh contoh layanan seperti email, transfer file, atau browsing internet Google itu terjadi. Nah, kurang lebih penjelasan dari layer of OS itu seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Jelaskan perbedaan antara OSI dan TCP atau IP. Perbedaan utama itu kurang lebih ada 3. Yang pertama, perbedaan dari jumlah lapis.
Jika OSI memiliki jumlah lapis ada 7. Physical layer, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Jadi totalnya itu ada 7. Sedangkan TCP atau IP memiliki 4 lapisan. Karena beberapa di model TCP ini ya, atau IP, beberapa lapisan OS itu digabung menjadi satu. Seperti presentation, session, dan application layer pada OSI disatukan dalam application layer pada TCP. Jadi buat presentation, session, sama application tuh dijadikan satu. Maka dari itu jadinya 4. Kemudian ada perbedaan dari sisi penggunaan. OSI adalah model yang dirancang untuk membantu memahami fungsi setiap layer. Sedangkan kalau TCP atau IP adalah model yang lebih praktis dan sudah diterapkan di jaringan internet sebagai standar global. Jadi yang kita pakai sekarang itu termasuk TCP. Kemudian ada juga perbedaan dari desain. OSI menekankan pada modularitas dan interoperabilitas. Kemudian kalau di TCP itu lebih fokus pada efisiensi dan performa dalam pengiriman data di internet. Kurang lebih seperti itu untuk perbedaannya. Kemudian soal nomor 3, jika diharuskan memilih antara OSI dan TCP atau IP, model mana yang kalian pilih? Dan jelaskan alasannya. Saya pribadi lebih memilih TCP atau IP dikarenakan ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah standar. TCP atau IP adalah standar yang digunakan dalam jaringan internet modern atau ya yang digunakan saat inilah. Itu standarnya itu menggunakan TCP atau IP. Sehingga ini lebih relevan dan umum digunakan oleh semua orang. Untuk faktor kedua, dari efisiensi dan kepraktisan lah. Dengan hanya 4 lapisan, itu TCP lebih efektif daripada OSI. TCP lebih sederhana, lebih efisien untuk diterapkan di dunia nyata. Kemudian faktor ketiga yaitu kompatibilitas dengan internet. Ingat lagi bahwa protokol TCP atau IP itu sekarang sangat umum digunakan untuk semua orang lah. Jadi jaringan ini tuh lebih fleksibel untuk menghubungkan seluruh perangkat yang ada di dunia. Karena ya kebanyakan memakai protokol TCP atau IP. Kurang lebih untuk jawaban nomor 3 itu saja. Sekian dari soal arsitektur jaringan. Kemudian kita lanjut. Kita di sini akan lanjut di soal subnetting. Soal yang pertama, Anda diberi alamat jaringan bla 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 bla, sebutkan berapa jumlah network host serta rentang IP untuk host. Untuk variabel yang diketahui ini Z sama X. Ini saya udah buatkan jawabannya di Word. Untuk X-nya 0, Z-nya 9, jadinya 90. ZX jadi 90. Dari alamat ini 192.168.90.0/24. Submax-nya adalah 255, 255, 255, 024. Dan di sini ada 8 bit host yang tersisa. Dan itu 2 pangkat 8 jadinya 256 alamat IP. Kemudian jumlah host yang bisa digunakan 256 tadi dikurangi 2. 2 itu karena diambil oleh network address sama broadcast address, jadinya 254. Kemudian rentang IP-nya adalah 192.168.90.1 hingga 192.168.90.254. Jadi 1 hingga 254 tadi.
Kemudian lanjut di nomor 2. Anda diberi alamat 1.2.16.00.16 jika dibutuhkan sejumlah X1. X1 berarti X saya kan 0. Jadi 01 ya, sejumlah 1 subnet. Subnet 16 harus dirubah menjadi subnet apa? Subnet 16 sudah memadai untuk kebutuhan 1 subnet. Jadi itu tidak perlu diubah. Langsung saja ke nomor 3. Anda memiliki alamat jaringan 172.16.zx.0 dengan subnet 24. Tentukan network address dan broadcast address untuk subnet tersebut. XZ-nya jadi 90 ya, karena Z-nya 9, X-nya 0 jadi 90. Di sini network address-nya 172.16.90.0. Kemudian untuk broadcast address-nya 172.16.90.255. Kemudian lanjut di nomor 4. Alamat IP 192.168.20.0 dengan subnet 2x. Berapa jumlah host yang tersedia per subnet? Untuk subnetnya kan 2x nih, sedangkan x saya itu 0, jadinya subnetnya itu 20. Nah, dengan 12 bit untuk host, kita dapat memiliki 2 × 12, yaitu 4096 kombinasi IP. Nah, untuk host yang tersedia per subnet, kita kurangi dengan 2, yaitu dari network address sama broadcast address, yang mana hasilnya jadinya 4094 host. Jadi host yang tersedia per subnet 4094. Sekian, udah jelas. Terima kasih dan maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.